Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Askia Kamilawati Rahman, mahasiswi semester 7 dari Universitas Pelita Bangsa, kelas MA21 BA1 Pemasaran. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Bapak Halifi Hajizan selaku dosen pengampu yang telah memberikan tugas akhir semester mata kuliah berpikir kritis ini. Saya ingin membahas berita kebijakan pemerintah Indonesia terkait kenaikan pajak pertambahan nilai atau yang biasa disebut PPN, memberikan diskon listrik sebesar 50% dan bantuan beras sebesar 10 kg. Dengan sudut pandang pemikiran kritis saya dan teori ekonomi. Pertama-tama, pemerintah Indonesia baru-baru ini mengumumkan kebijakan yang menarik perhatian publik, yaitu kenaikan pajak pertambahan nilai menjadi 12% yang berlaku mulai 1 Januari 2025, disertai dengan pemberian diskon listrik 50% dan bantuan beras hingga 10 kg. Kebijakan ini menarik untuk dijelaskan dengan menggunakan kerangka pemikiran kritis dan teori ekonomi yang akan mengkaji latar belakang, rasionalitas, esensi, serta efektivitas kebijakan ini. Dengan dukungan data, bukti, dan contoh yang relevan ini, saya akan jelaskan analisisnya akan mencakup dampak pada inflasi, daya beli masyarakat, pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, serta tantangan implementasinya. Saya harap dapat memberikan pemahaman yang komprehensif dan berimbang mengenai kebijakan yang signifikan ini. Pertama-tama, kebijakan fiskal dan moneter adalah instrumen pemerintah untuk mengelola perekonomian dalam konteks Indonesia. Pengumuman kenaikan PPN menjadi 12% yang akan berlaku mulai Januari 2025 merupakan langkah yang signifikan dan patut untuk dikaji secara mendalam. Di sisi lain, pemerintah juga menawarkan diskon 50% listrik dan bantuan beras hingga 10 kg yang mengindikasikan adanya upaya untuk meredam potensi dampak negatif dari kenaikan PPN tersebut. Kondisi kebijakan ini menimbulkan berbagai pertanyaan yang memerlukan analisis kritis dengan landasan teori ekonomi yang kuat, bertujuan untuk menganalisis kebijakan tersebut dengan menggunakan pendekatan pemikiran kritis. Saya akan menyelami motivasi di balik kebijakan tersebut, dampak potensinya, serta alternatif yang mungkin lebih efektif. Analisis ini akan didukung oleh teori-teori ekonomi yang relevan serta bukti dan contoh yang kuat untuk memperkuat argumentasi saya. Beberapa teori ekonomi yang relevan untuk menganalisis kebijakan ini, yang pertama, teori pajak dan efisiensi. Efisiensi pajak adalah pajak yang dapat mengumpulkan pendapatan negara dengan distorsi minimal pada perilaku ekonomi. Pajak yang efisien tidak menghambat efektivitas ekonomi, investasi, dan konsumsi secara signifikan. Yang kedua, beban pajak. Beban pajak, kenaikan PPN akan meningkatkan beban pajak bagi konsumen dan produsen.
Pergeseran beban pajak antara konsumen dan produsen bergantung pada elastisitas permintaan dan penawaran. Kurva Lever teori ini menyatakan bahwa peningkatan tarif pajak tidak selalu menghasilkan peningkatan pendapatan pajak. Pada titik tertentu, tarif pajak yang terlalu tinggi justru akan mengurangi pendapatan pajak karena menyediakan insentif untuk bekerja dan berinvestasi. Menggambar teori permintaan dan penawaran, permintaan elastisitas, kenaikan PPN akan berdampak lebih besar pada barang dengan permintaan elastis atau mudah ditambah dibandingkan dengan barang dengan permintaan inelastis atau kebutuhan pokok. Pergeseran kurva pengaduan diskon listrik dan bantuan beras dapat meningkatkan permintaan agregat dengan meningkatkan daya beli masyarakat. Keempat, teori inflasi. Teori inflasi. Inflasi, tarik permintaan atau yang disebut dengan demand pull inflation. Diskon listrik dan bantuan beras dapat memicu inflasi. Tarik permintaan jika meningkatkan permintaan tidak diimbangi dengan peningkatan produksi. Inflasi, dorongan biaya atau cost push inflation. Kenaikan PPN akan meningkatkan biaya produksi dan dapat mendorong inflasi, mendorong biaya. Ekspektasi inflasi yang meningkatkan dapat memicu spiral inflasi. Keenam, teori kesejahteraan efisiensi Pareto. Kebijakan yang efisiensi Pareto adalah kebijakan yang tidak membuat satu pihak menjadi pihak lain tidak membuat satu pihak menjadi lebih buruk tanpa membuat pihak lain menjadi lebih baik. Keadilan distribusinya, kebijakan harus mempertimbangkan distribusi pendapatan dan kekayaan. Kebijakan yang berkeadilan adalah kebijakan yang mengurangi keseluruhan perekonomian. 7. Teori ekonomi makro. Pertumbuhan ekonomi. Kebijakan fiskal dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi melalui investasi, konsumsi, dan pengeluaran pemerintah. Pengangguran. Kebijakan fiskal yang tepat dapat mengurangi kemiskinan dengan merangsang kegiatan ekonomi. Defisit anggaran. Kebijakan fiskal harus mempertimbangkan dampak terhadap defisit anggaran dan kemiskinan fiskal. Analisis kritis kebijakan. Mari kita telaah kebijakan ini dengan menggunakan pendekatan pemikiran kritis dan teori-teori ekonomi di atas. Yang pertama, kenaikan PPN menjadi 12% itu rasionalitas kebijakannya. Pemerintah biasanya menaikkan PPN untuk meningkatkan pendapatan negara. Peningkatan pendapatan ini dapat digunakan untuk membiayai program pemerintah, mengurangi defisit anggaran atau membangun infrastruktur. Namun kita perlu mempertimbangkan apakah kenaikan PPN adalah cara yang paling efektif dan berkeadilan untuk mencapai tujuan tersebut. Implikasi ekonomi. Inflasi. Kenaikan PPN akan meningkatkan harga barang dan jasa yang dapat memicu inflasi. Besarnya dampak inflasi tergantung pada elastisitas permintaan dan penawaran, serta ekspektasi inflasi. Jika masyarakat dan pelaku ekonomi
mengantisipasi inflasi yang lebih tinggi, maka kenaikan PPN justru bisa memicu inflasi yang lebih tinggi lagi. Daya beli masyarakat. Kenaikan harga akan mengurangi daya beli masyarakat, terutama bagi kelompok berpenghasilan rendah. Ini dapat mengurangi konsumsi dan menurunkan pertumbuhan ekonomi. Contohnya, jika harga barang kebutuhan sehari-hari naik, masyarakat akan mengurangi pembelian barang dengan prioritas yang lebih rendah. Dampak pada UMKM juga. Kenaikan PPN dapat memberatkan UMKM, terutama yang belum terbiasa dengan sistem administrasi pajak yang kompleks. Kondisi ini juga bisa meningkatkan biaya operasional mereka. Potensi penghindaran pajak. Kenaikan PPN juga berpotensi meningkatkan praktik penghindaran pajak, terutama pada sektor informal. Evaluasi kritis. Apakah kenaikan PPN adalah cara yang paling efektif untuk meningkatkan pendapatan negara? Apakah ada opsi lain seperti reformasi pajak yang lebih komprehensif atau peningkatan efisiensi pengeluaran pemerintah? Apakah pemerintah sudah mempertimbangkan dampak inflasi dan menurunkan daya beli masyarakat? Apakah ada langkah-langkah mitigasi yang cukup untuk melindungi kelompok rentan? Apakah sistem administrasi pajak sudah cukup kuat untuk menampung kenaikan tarif PPN dan mencegah praktik penghindaran pajak? Yang kedua, diskon listrik 50%. Rasionalitas kebijakannya. Diskon listrik bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah, merangsang konsumsi. Kebijakan ini juga bisa dianggap sebagai upaya kompensasi atas dampak kenaikan PPN. Implikasi ekonominya, peningkatan konsumsi. Diskon listrik akan meningkatkan daya beli masyarakat dan mendorong konsumsi listrik. Ini dapat meningkatkan permintaan agregat dan pertumbuhan ekonomi. Potensi inflasi tarik permintaan. Peningkatan konsumsi yang tidak diimbangi dengan peningkatan produksi dapat memicu inflasi tarik permintaan. Beban APBN. Diskon listrik akan membebani anggaran pendapatan dan belanja negara atau yang disebut APBN. Pemerintah perlu memastikan bahwa program ini berkelanjutan dan tidak mengganggu keberlanjutan fiskal. Efektivitas dari diskon ini akan sangat bergantung dari bagaimana pemerintah menargetkan masyarakat yang membutuhkan subsidi ini tanpa adanya kebocoran anggaran. Evaluasi kritisnya. Apakah diskon listrik adalah cara yang paling efektif untuk membantu kelompok berpenghasilan rendah? Apakah ada opsi yang lain seperti bantuan tunai yang lebih terarah? Apakah diskon listrik akan memicu pemborosan energi? Bagaimana pemerintah akan mengelola konsumsi listrik agar tetap efisien? Bagaimana pemerintah akan membiayai diskon listrik? Apakah ada potensi untuk meningkatkan defisit anggaran? Yang ketiga,
Bantuan beras hingga 10 kg. Rasionalitas kebijakannya. Bantuan beras bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah, dan menjaga stabilitas harga beras. Kebijakan ini juga merupakan salah satu bentuk jaring pengaman sosial. Implikasi ekonominya peningkatan kesejahteraan. Bantuan beras akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama kelompok rentan. Potensi distorsi pasar. Bantuan beras dapat mendistorsi pasar beras jika tidak dikelola dengan baik. Misalnya, bantuan beras dapat menurunkan harga beras di pasaran dan merugikan petani. Beban APBN. Bantuan beras juga akan membebani APBN. Pemerintah perlu memastikan bahwa program ini berkelanjutan dan tidak mengganggu keberlanjutan fiskal. Efektivitas dari bantuan ini akan sangat bergantung dari bagaimana pemerintah mendistribusikannya kepada masyarakat yang membutuhkan tanpa adanya kebocoran. Evaluasi kritis. Apakah bantuan beras adalah cara yang paling efektif untuk mengatasi kerawanan pangan? Apakah ada opsi lain seperti program penyediaan pangan yang lebih berkelanjutan? Bagaimana pemerintah akan mengelola distribusi bantuan beras agar tepat sasaran dan tidak menimbulkan distorsi pasar? Bagaimana pemerintah akan membiayai bantuan beras? Apakah ada potensi untuk meningkatkan defisit anggaran? Sintesis dan implikasi kebijakan. Kombinasi kebijakan kenaikan PPN, diskon listrik, dan bantuan beras ini menunjukkan adanya dilema kebijakan yang dihadapi pemerintah. Di satu sisi, pemerintah perlu meningkatkan pendapatan negara untuk membiayai pembangunan. Di sisi lain, pemerintah juga perlu menjaga daya lindungi. Di sisi lain, pemerintah juga perlu menjaga daya beli masyarakat dan melindungi kelompok rentan dari dampak inflasi. Dilema ini tercermin dari kebijakan yang diambil, yaitu menaikkan pajak PPN sekaligus memberikan bantuan diskon listrik dan beras. Implikasi dari kebijakan ini adalah sebagai berikut. A. Potensi inflasi yang lebih tinggi. Menaikkan PPN berpotensi memicu inflasi, sementara diskon listrik dan bantuan beras juga dapat meningkatkan permintaan yang juga bisa berdampak pada inflasi. Perlu strategi yang komprehensif dari pemerintah untuk bisa mengendalikan potensi inflasi yang lebih tinggi. B. Distribusi dampak yang tidak merata. Kenaikan PPN akan berdampak lebih besar pada kelompok berpenghasilan rendah, sementara diskon listrik dan bantuan beras mungkin belum sepenuhnya mengatasi ketidakmerataan tersebut. Perlu adanya kajian lebih dalam untuk bisa memastikan bahwa program ini merata dan berkeadilan. C. Beban APBN yang meningkat. Kebijakan ini akan menambah beban APBN, terutama untuk diskon listrik dan bantuan beras. Pemerintah perlu mempertimbangkan keberlanjutan fiskal dan mencari
sumber pendapatan alternatif yang tidak membebani masyarakat secara berlebihan. D. Potensi distorsi pasar. Bantuan beras dan diskon listrik dapat mendistorsi pasar dan mengurangi efisien alokasi sumber daya jika tidak dikelola dengan baik. E. Pentingnya transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah perlu memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam melaksanakan kebijakan ini. Masyarakat perlu mendapatkan informasi yang jelas mengenai rasionalitas, implikasi, dan evaluasi dari kebijakan tersebut. Selain kebijakan yang telah diumumkan, ada beberapa alternatif kebijakan yang dapat dipertimbangkan. Reformasi pajak yang komprehensif. Pemerintah dapat mempertimbangkan reformasi pajak yang lebih komprehensif, bukan hanya menaikkan tarif PPN. Reformasi ini bisa meliputi perluasan basis pajak, penguatan administrasi pajak, atau penerapan pajak progresif. Bantuan tunai yang terarah. Bantuan tunai dapat lebih efektif dalam membantu kelompok rentan dibandingkan bantuan yang bersifat umum seperti diskon listrik. Bantuan tunai dapat disalurkan langsung kepada kelompok yang membutuhkan dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan individu. Peningkatan efisiensi pengeluaran pemerintah. Pemerintah dapat meningkatkan efisiensi pengeluaran pemerintah dan mengurangi pemborosan. Ini dapat mengurangi kebutuhan untuk menaikkan pajak. Peningkatan produktivitas. Pemerintah dapat meningkatkan produktivitas melalui investasi dalam pendidikan, teknologi, dan infrastruktur. Produktivitas yang meningkat akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan stabilisasi harga. Pemerintah dapat menerapkan kebijakan stabilisasi harga untuk mengendalikan inflasi. Kebijakan ini dapat meliputi intervensi pasar, pengendalian harga, atau kebijakan moneter yang ketat. Sosialisasi dan edukasi yang intensif. Pemerintah harus mengintensifkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai kebijakan yang diambil sehingga masyarakat memahami rasional dampak dan mitigasi yang dilakukan oleh pemerintah. Kesimpulannya, kebijakan kenaikan PPN menjadi 12% dan diskon listrik 50%, bantuan beras hingga 10 kg merupakan kebijakan yang kompleks dengan implikasi yang signifikan bagi perekonomian Indonesia. Analisis kritis dengan landasan teori ekonomi menunjukkan bahwa kebijakan ini memiliki potensi untuk menimbulkan inflasi, mengurangi daya beli masyarakat, meningkatkan beban APBN, dan mendistorsi pasar. Pemerintah perlu mempertimbangkan alternatif kebijakan yang lebih efektif dan berkeadilan, serta memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaannya. Peningkatan PPN yang dibarengi dengan stimulus ekonomi berupa
diskon listrik dan bantuan beras menunjukkan adanya dilema kebijakan yang dihadapi oleh pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih dalam untuk mengevaluasi dampak kebijakan ini, serta implementasi yang terukur agar kebijakan ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Pembahasan ini direkomendasikan harus dengan evaluasi mendalam. Yang pertama, evaluasi mendalam itu pemerintah perlu melakukan evaluasi mendalam terhadap dampak kebijakan yang ada dan melibatkan berbagai pihak, termasuk ahli ekonomi, akademisi, dan perwakilan masyarakat. Yang kedua, alternatif yang lebih baik. Pemerintah harus mempertimbangkan kebijakan alternatif yang lebih efektif, efisien, dan berkeadilan. Ketiga, transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah harus memiliki transparansi dan akuntabilitas dalam melaksanakan kebijakan. Masyarakat perlu mendapatkan informasi yang jelas dan terpercaya. Empat, mitigasi dampak negatif. Pemerintah perlu menyiapkan langkah-langkah mitigasi yang efektif untuk melindungi kelompok rentan dari dampak negatif kebijakan. Komunikasi yang efektif. Pemerintah perlu melakukan komunikasi yang efektif dengan masyarakat mengenai rasionalitas, efektivitas, dan evaluasi dari kebijakan tersebut. Dengan analisis yang komprehensif dan berbasis bukti. Kita dapat memahami lebih baik kompleksitas kebijakan ekonomi dan mendorong pengambilan keputusan yang lebih tepat. Untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia. Maka dari itu, kebijakan ini sangat menarik untuk dijelaskan dengan menggunakan kerangka pemikiran kritis dan teori-teori ekonomi ini. Solusi saya bisa mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama, pengawasan dan transparansi. Pemerintah harus memastikan bahwa bantuan yang diberikan benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan dan tidak disalahgunakan. Yang kedua, pemberdayaan ekonomi lokal. Pemerintah perlu memberikan lebih banyak peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam perekonomian, seperti program pelatihan keterampilan, usaha mikro, kecil, dan menengah atau yang disebut UMKM, serta memberikan insentif untuk sektor-sektor yang menciptakan lapangan pekerjaan. Yang ketiga, penyesuaian bantuan. Bantuan yang diberikan seperti beras dan listrik harus terus dipantau dan disesuaikan dengan kondisi ekonomi yang berkembang sehingga lebih
tepat sasaran dan bermanfaat dalam jangka panjang. Yang keempat, edukasi masyarakat perlu diberikan pemahaman tentang pentingnya pajak untuk pembangunan negara dan bagaimana pajak tersebut dapat meningkatkan kualitas layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan yang pada akhirnya juga akan menguntungkan masyarakat. Pentingnya untuk memastikan bahwa kebijakan seperti ini tidak hanya meningkatkan beban pajak, tetapi juga memiliki efek positif yang lebih luas dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Baiklah, itu dia pendapat saya yang telah saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.